Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Anak-anak, mari sebelum pembelajaran daring pada kesempatan pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 6, 1 sampai 6, PPKN dan Bahasa Indonesia. Langsung saja ya. Aturan saat makan, ya. Ternyata saat kita makan ada aturannya. Apa saja sih aturan saat makan itu? Aturan yang kita lakukan saat makan yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jadi kita harus cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir agar bakteri yang di tangan bisa jatuh dan tidak kembali ke tangan lagi. Apakah anak-anak tahu bagaimana mencuci tangan dengan benar? Bagus sekali. Kalian juga pasti bisa ya lagu mencuci tangan. Coba kita bersama-sama ya. Sahabat cuci tangan. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat ibu jari, kelima kunci jari, keenam kuku jari, semuanya 4 kali. Bisa ya? Sesuai urutan dengan gerakan 4 kali 4 kali. Selanjutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Anak-anak harus terbiasa berdoa sebelum dan sesudah makan, ya. Selanjutnya anak-anak tidak berbicara saat makan. Tujuannya adalah agar kita tidak tersedak, karena saat kita makan, itu lubang di kerongkongan tempat masuknya makanan kita akan terbuka. Jika kita sambil bicara, maka lubang tempat udara atau tempat kita bernafas ya, itu juga akan terbuka anak-anak. Bisa saja makanan yang akan kita masukkan ke mulut ya, yang akan udah kita kunyah akan masuk ke lambung, itu bisa saja masuk ke lubang pernafasan. Kemudian akan refleks, dia akan menolak dengan kita tersedak. Nah, saat kita tersedak, jika ada makanan itu bisa keluar, itu kita bersyukur. Dan kalau tidak, ternyata makanan itu masuk ke lubang pernafasan, akan bisa mengganggu kesehatan, dan itu harus memerlukan tindakan medis. Aduh, takut sekali ya. Makanya anak-anak ketika makan, kita harus konsentrasi makan saja, tidak dengan bicara. Begitu ya. Berbahaya sekali anak-anak. Dan selanjutnya anak-anak kita akan mengenal bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh kita seperti ini anak-anak, dari atas ya. Dahi, mata, hidung, mulut, bahu, kaki, kemudian bagian kanan kepala, telinga, pipi, jari, tangan, dan dagu. Ini merupakan bagian-bagian tubuh kita. Nah, anak-anak, tubuh kita memiliki panca indera ya. Panca indera artinya 5 indera. Panca itu 5. Ada mata, ada telinga, kemudian hidung, kemudian kulit, dan lidah. Yang pertama adalah mata.
Mata fungsinya untuk melihat yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, saat kita sedang membaca buku. Membaca buku tidak boleh terlalu dekat ya. Saat membaca, posisi badan harus tegak. Jarak mata dan buku kira-kira 30 cm. Mata sebagai indera penglihat. Harus kita ingat anak-anak, ketika membaca harus dilakukan di ruang yang cukup cahaya. Yang kedua adalah telinga. Telinga untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Contoh saat kita sedang mendengarkan lagu. Telinga adalah indera pendengar. Yang ketiga adalah hidung. Hidung berfungsi untuk mencium bau di sekitar kita, anak-anak. Kita bisa mencium aroma yang sedap, bahkan aroma yang tidak sedap. Contohnya saat kita mencium bau aroma masakan. Aromanya lezat. Kemudian ketika saat anak-anak membau aroma sampah, berbeda ya. Aduh, baunya sangat tidak enak ya. Berbau busuk. Hidung merupakan indera pembau. Yang keempat adalah lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan yang kita makan. Makanan yang masuk ke mulut kita akan dirasakan oleh lidah. Baik rasa manis, asin, pahit, masam ya, masam. Kemudian rasa-rasa itu anak-anak dirasakan oleh lidah kita. Lidah merupakan indera pengecap. Yang kelima adalah kulit. Kulit berfungsi untuk menerima rangsangan suhu, sentuhan, rasa sakit, tekstur, dan sebagainya. Contoh, saat kita mengelus bulu kucing, kita dapat merasakan halusnya bulu kucing. Atau saat kita meraba pipi kita, anak-anak, coba pipinya diraba. Akan terasa halus. Berbeda saat kalian meraba permukaan batu. Pernahkah kalian meraba permukaan batu, anak-anak? Permukaan batu itu akan terasa kasar. Berbeda dengan saat kita meraba kulit pipi kita. Nah, kulit sebagai indera peraba. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, silakan anak-anak mengerjakan tugas hari ini. Tulis tugas berikut ini di buku tulis dengan rapi ya, nak. Jika kalian merasa kesulitan, boleh dibantu bunda atau ayah. Hasil pengerjaan tugas tidak difoto ya, dan tidak dikirim di aplikasi. Saat home visit akan ibu nilai secara langsung. Nah, nanti ketika anak-anak membuka aplikasi untuk belajar, jangan lupa berikan komentar. Saya sudah belajar, Bu. Nah, begitu ya. Terima kasih. Dan tugasnya adalah 1. Sebelum makan, sebaiknya kita cuci titik-titik. 2. Agar tidak tersedak, kita tidak boleh titik-titik saat makan. 3. Jumlah indera manusia ada titik-titik. 4. Sari melihat menggunakan titik-titik. 5. Andi mendengarkan penjelasan guru menggunakan titik-titik. 6. Bima menendang bola menggunakan titik-titik. 7. Jarak mata dengan buku saat membaca sekitar titik-titik sentimeter. 8. Posisi duduk yang benar saat membaca adalah duduk dengan badan titik-titik. 9. Membaca sebaiknya di tempat yang titik-titik. Dan terakhir 10, huruf vokal yang terdapat pada kata lidah adalah titik-titik. Nah, anak-anak, demikian tugas tema 2 pada kesempatan pagi hari ini untuk materi PPKN dan Bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan ya, sampai jumpa kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.